Selamat pagi, selamat berjumpa buat anak-anak sekalian. Saat ini kita kembali bertemu dalam materi pembelajaran matematika. Ya, hari ini masih dalam pertemuan dan pembelajaran matematika dengan materi bilangan aljabar. Dan saat ini aljabar dan penerapannya merupakan pertemuan kita yang ketiga. Dan secara menyeluruh pertemuan hari ini merupakan pertemuan yang ke-12 di masa pandemik ini. Ya, anak-anak sekalian, tentunya semua tetap sehat, harapan Bapak Guru, dan kalian tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran matematika hari ini. Ya, anak-anak sekalian, Bapak Guru berharap kalian sudah mengabsenkan diri melalui WA group masing-masing dari kelas yang sudah disiapkan dan dipandu oleh wali-wali kelas masing-masing. Untuk itu, anak-anak kiranya semuanya sudah siap untuk kita memulai pembelajaran hari ini. Ya, anak-anak sekalian, saat ini kita akan mempelajari tentang materi aljabar dan penerapannya, yang juga merupakan materi untuk poin yang ketiga, pertemuan ketiga, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan aljabar. Penjumlahan dan pengurangan bilangan aljabar ini hampir sama dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Anak-anak sekalian, mari kita melihat apa yang diharapkan, apa yang diharapkan di dalam pembelajaran untuk kalian sebagai bekal mempelajari bilangan aljabar. Kompetisi dasar, di dalam kompetisi dasar ada beberapa yang diharapkan, ada kompetisi inti pengetahuan dan ada kompetisi inti keterampilan. Untuk poin 3.5 kompetensi inti pengetahuan, kalian diharapkan dapat menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan kompetensi inti keterampilan poin 4.5, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Tujuan dari pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian variabel, konstanta, suku-suku yang sejenis dalam variabel atau juga suku-suku yang tidak sejenis atau berbeda. Kemudian kalian juga dapat menyelesaikan operasi hitung, tambah kurang pada suku-suku jenis atau tidak sejenis. Ya, saat ini kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan aljabar. Tetapi sebelumnya mari kita masuk di dalam materi perpangkatannya. Perpangkatan suku sejenis dan suku tidak sejenis pada bilangan aljabar, cara mengerjakannya juga hampir sama dengan cara mengerjakan perpangkatan pada bentuk bilangan bulat. Seperti sifat yang terjadi di slide yang kalian lihat, bahwa nilai A pangkat M dipangkatkan lagi N. Bilangan bulat, bilangan berpangkat, untuk bilangan berpangkat yaitu pangkatnya dikali A pangkat M kali N. Misalnya A pangkat 2 pangkat 3, berarti hasilnya adalah A pangkat 2 kali 3 atau A pangkat 6. Begitu pula dengan nilai AB pangkat M. Kedua-duanya yang dalam kurung di pangkat M, jadi A pangkat M kali B pangkat M. Ya, anak-anak sekalian, kita coba lihat cara mengerjakannya untuk bilangan bulat. Misalnya ada negatif 2x kuadrat x pangkat 3 y kuadrat di pangkat 2, atau yang B 2x pangkat 3 pangkat 3 dikali x pangkat 3 pangkat 2, atau yang C 2a kuadrat b pangkat 3 di pangkat 2 dibagi 2a pangkat b. Negatif 2x pangkat 3 y kuadrat di pangkat 2, hasilnya katanya adalah 4x pangkat 6 y pangkat 4, dan 2x pangkat 3 pangkat 3 dikali x pangkat 3 pangkat 2, hasilnya adalah 8x pangkat 15. 2a kuadrat b pangkat 3 di pangkat 2 dibagi 2ab, hasilnya katanya 2a pangkat 3 b pangkat 5. Bagaimana cara mendapatkannya? Mari kita lihat pembahasannya. Negatif 2x pangkat 3 y pangkat 2, hasilnya itu di pangkat 2 lagi. Lihat, pertama bilangan bulatnya, bilangan bulat negatifnya di pangkat 2. Kemudian X pangkat 3 di pangkat 2.
dan Y pangkat 2 di pangkat 2. Tadi dibilang bahwa bilangan berpangkat dipangkat lagi, pangkatnya dikali. Sehingga negatif 2 pangkat 2, negatif kali negatif hasilnya positif. 2 pangkat 2 4, X pangkat 3 pangkat 2 menjadi X pangkat 3 kali 2 atau X pangkat 6. Y pangkat 2 di pangkat 2 lagi menjadi Y pangkat 2 kali 2 atau Y pangkat 4. Ya, itu cara pekerjaannya anak-anak. Untuk soal bagian B, 2X pangkat 3 di pangkat 3 lagi, hasilnya dikali dengan X pangkat 3 yang di pangkat 2 lagi. Kita cari masing-masing. 2 di pangkat 3, kemudian X pangkat 3 di pangkat 3 atau X pangkat 3 kali 3. Kemudian X pangkat 3 di pangkat 2 atau X pangkat 3 kali 2. Menjadi 2 pangkat 3 bukan 2 kali 3, tetapi 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, kali 2 lagi 8. X pangkat 3 kali 3 menjadi X pangkat 9. X pangkat 3 kali 2 menjadi X pangkat 6. Jadi 8X pangkat 9, X pangkat 6. Karena bilangan pokoknya sama, X dengan X, maka pangkatnya kalau dikali pangkatnya dijumlah menjadi 8X pangkat 9 tambah 6 menjadi 8X pangkat 15. Ya. Berikut contoh yang ketiga atau contoh bagian C. 2A kuadrat B pangkat 3 di pangkat 2 lagi. Hasilnya dibagi dengan 2AB. Pertama, bilangan pokoknya di pangkat 2, 2 pangkat 2. Kemudian A kuadrat di pangkat 2 atau A kuadrat kali 2. Kemudian B pangkat 3 di pangkat 2 menjadi B pangkat 3 kali 2 dibagi 2AB. 2 pangkat 2 adalah 4, A pangkat 2 kali 2 menjadi A pangkat 4, B pangkat 3 kali 2 adalah B pangkat 6. Hasil ini dibagi dengan negatif 2, dibagi dengan 2AB. Menjadi 4 bagi 2, koefisien bagi koefisien menjadi 2. A pangkat B, A pangkat 4 bagi A. Pangkatnya kalau sama bilangan pokok, pangkatnya dikurang. B pangkat 6 bagi B. Menjadi 4 bagi 2 sama dengan 2. 4 A pangkat 4 dibagi A pangkat 1 menjadi A pangkat 4 kurang 1. B pangkat 6 dibagi B pangkat 1 menjadi B pangkat 6 kurang 1. Sehingga mendapat 2 A pangkat 3 B pangkat 5. Oke, simak dengan jelas anak-anak. Sekarang kita masuk dalam penjumlahan dan pengurangan pada bentuk pecahan aljabar. Penjumlahan dan pengurangan pada bentuk pecahan aljabar sama seperti pada penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Jika penyebutnya sudah sama, yang dijumlahkan atau dikurangkan adalah pembilangnya saja. Akan tetapi jika penyebutnya belum sama, terlebih dahulu harus disamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. KPK dari beberapa bentuk pecahan aljabar adalah hasil kali faktor-faktor prima dengan pangkat tertinggi pada bentuk-bentuk pecahan aljabar tersebut. Coba kita lihat penjelasan ini dengan aplikasi dalam soalnya. Misalnya, sederhanakanlah penjumlahan pada bentuk aljabar berikut. 1/X tambah 2/X. Katanya hasilnya 3/X. Cukup mudah anak-anak karena penyebutnya sudah sama. Penyebut X berarti yang dijumlahkan adalah pembilangnya. 1 tambah 2 adalah 3. 1/X kuadrat tambah 2Y kuadrat. Sekarang kita lihat penyebutnya tidak sama. Jadi cara mencarinya adalah kita mengalihkan X penyebut ini dengan penyebut yang kedua. X kuadrat kali Y kuadrat menjadi X kuadrat Y kuadrat, sama dengan X kuadrat Y kuadrat. X kuadrat dibagi X kuadrat sisa Y kuadrat. Sisa Y kuadrat kali 1 1Y kuadrat. X kuadrat Y kuadrat dibagi Y kuadrat mati Y kuadrat, sisa X kuadrat. X kuadrat kali 2 menjadi 2X kuadrat. Setelah sama penyebutnya, tinggal jumlahkan adalah pembilangnya. Tetapi ingat, pembilangnya berbeda.
Y pangkat 2 dengan 2X kuadrat, sehingga kita hanya tulis saja kembali, karena yang selalu untuk penulisan abjad itu yang pertama adalah bilangan atau huruf X. Jadi X, Y, Z misalnya di dalam penyebutan bilangan abjad, sehingga yang pertama ditulis adalah 2X kuadrat ditambah Y kuadrat per X kuadrat Y kuadrat. Itu jawabannya, anak-anak. Untuk perkalian dan pembagian pada bentuk pecahan aljabar, perkalian dan pembagian pada bentuk pecahan aljabar sama seperti pada perkalian dan pembagian pecahan biasa. Untuk perkalian, pembilang dikalikan dengan pembilang, sedangkan penyebut dikalikan dengan penyebut. Adapun untuk pembagian, sama dengan mengalihkan pecahan pertama dengan kebalikan pecahan kedua. Bagaimana aplikasinya pembahasan teori ini di atas? Kita coba lihat. A per B kali C per D adalah, atau A per B bagi C per D sama dengan A per B bagi berubah jadi kali, pecahan kedua terbalik, pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang, D per C. Kalau yang ini A per B kali C per D itu sama dengan A kali C, AC per B kali D, BD. Ya, kita coba lihat. X kuadrat per Y dikali Y kuadrat per X. X kuadrat kali X kali Y kuadrat menjadi X kuadrat Y kuadrat, dibagi dengan Y kali X, XY, bukan YX tapi XY, karena abjad X dulu baru Y. Jadi X kali Y, XY. X kuadrat Y kuadrat bagi XY, X nya habis, 1 pangkat 2 nya habis, di bawah habis, Y kuadrat juga habis, jadi ini bagi ini habis, tinggal Y, ini juga habis dengan ini, sisa X. Jadi sehingga X kali Y, XY. Berikut 2AX kuadrat per B pangkat 3 kali 3A pangkat 3 B kuadrat per 8XY. Kita lihat. X kuadrat ini dengan X ini habis, mati. 2-nya tinggal X yang ini. B pangkat 2 dengan B pangkat 3 mati, B pangkat 2, sisa di sini sisa B saja. Kemudian A kali A pangkat 3 menjadi A pangkat 4. 2 kali 3 6 per 8. 6 per 8 FBB nya adalah 2. 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 4. Berarti sisa A pangkat 4 tadi, X kuadrat mati X nya dari pangkat 2 nya, dengan X di sini sisa X per 4. B pangkat 3 dengan B pangkat 2 tadi mati, B pangkat 2 dengan B pangkat 3 sisa B Y. Jadi hasilnya 3A pangkat 4X per 4BY. Perpangkatan pada bentuk pecahan aljabar. Sifat-sifat perpangkatan pada bentuk pecahan aljabar sama seperti pada perpangkatan bilangan pecahan biasa, yaitu sebagai berikut. A per B pangkat M kali A per B pangkat N, sama saja A per B pangkat M tambah N, atau A pangkat M tambah N per B pangkat M tambah N. Begitu pula dengan pecahan pertama pangkat M, pecahan kedua di pangkat N, hasilnya adalah A per B pangkat M kurang N, sama saja. Kemudian A per B pangkat M di pangkat N lagi, pangkatnya dikali A per B pangkat M kali N, atau A pangkat M per N per B pangkat M per N. Kita lihat aplikasi dalam soal. 2A kuadrat per B pangkat 2 dikali negatif A per 2B pangkat 3. 2A kuadrat pangkat 2 kali negatif A kuadrat pangkat 3, ini A negatif kali negatif kali negatif sampai 3 kali, hasilnya juga negatif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Di sini A pangkat 3, di sini A pangkat 4. A pangkat 4 dengan A pangkat 3 menjadi A pangkat 7. B kali B menjadi, ini B pangkat 3, ini B pangkat 2. B
B pangkat 2 ditambah B pangkat 3 menjadi B pangkat 5. Dikali 2 hasilnya 2B pangkat 5. Begitu pula dengan bilangan berpangkat dipangkat lagi. 3A per B pangkat 2 dipangkat 3 lagi menjadi 3A per B pangkat 2 kali 3, 6. Jadi 3 pangkat 6 per B pangkat 6 dibagi A pangkat 2 per 3 pangkat 2. 3 pangkat 6 tadi dibagi dengan 2 kali 3, 6. 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 2 menjadi 3 pangkat bagi dibalik, tanda bagi dibalik, jadi 3 jadi pembilang, A menjadi penyebut. Jadi 3 pangkat 2 itu dengan 3 pangkat 6 menjadi 3 pangkat 8. A pangkat 2 pangkat kali 3 menjadi A pangkat 6. Dengan A pangkat 2 dibagi, pangkat jadi kurang menjadi A pangkat 4. B pangkat 3, B pangkat 2 di pangkat 3 menjadi B pangkat 6. Ya, demikian anak-anak. Dan saat ini Bapak Guru memberikan kepada kalian soal yang ada di classroom. Kalian dapat melihat soal tersebut di classroom kalian masing-masing tentang soal perpangkatan bilangan aljabar dan penjumlahan serta pengurangan bilangan aljabar. Ya, jawaban rangkaian soal ini kalian upload di Google Classroom yang sesuai dengan kelas masing-masing. Untuk itu kalian menghubungi atau untuk kelas 7A di Z4 kaset Ki 37 dan untuk kelas 7B 232 KKGA. Terima kasih dan salam sehat untuk kalian semua. Bapak Guru berharap kalian terus menjalani kehidupan yang baik dan selalu menjaga kesehatan. Ingat, selalu mengikuti protokol kesehatan, sering atau rajin mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun, serta jika berpergian atau keluar dari rumah kalian selalu menggunakan masker dan selalu jaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar. Semoga anak-anak sekalian tetap sehat dan terus menjalani pembelajaran walaupun mengikuti pembelajaran di rumah, tetapi anak-anak tetap semangat. Salam sehat.